Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan perawat pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi mengenai soal-soal kompetensi teknis perawat sesuai dengan FR dan Permenpan. Nah, di sini aku udah bikin 5 soal ya yang nanti akan kita bahas satu persatu. Ini untuk soal yang pertama, soal yang kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Teman-teman bisa dijawab dulu ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas soal yang pertama. PHBS merupakan bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Nah, di sini aku sedikit typo ya, spiritual. Oke, jadi singkatan dari PHBS adalah A. Pola hidup bersih dan sehat, B. Perilaku hidup bersih dan sehat, C. Panduan hidup bersih dan sehat, D. Pedoman hidup bersih dan sehat, dan E. Perubahan hidup bersih dan sehat. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah singkatan dari PHBS itu sendiri. Tentu kita sebagai nakes sudah nggak asing ya sama PHBS ya. Jadi aku yakin teman-teman udah pada tahu sih ini jawabannya. Pasti pada jawab B kan ya. Nah, PHBS ini merupakan singkatan dari perilaku ya. Nah, tapi ini bisa jadi mengecoh sih, karena bisa aja ada yang jawab pola hidup sehat, pedoman hidup sehat, panduan hidup sehat, perubahan hidup sehat. Nah, jadi kita bahas sedikit ya. Jadi PHBS ini dia merupakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat ya, supaya masyarakat itu tahu, mau, dan mampu untuk melaksanakan dan juga mempraktikkan perilaku hidup yang bersih dan sehat ya, untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, jadi memang kata kuncinya itu adalah untuk merubah dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, cukup jelas ya. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga, yaitu kecuali. Berarti yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, indikator PHBS dalam rumah tangga itu dia ada 10 indikator ya. Ada 10 indikator. Untuk opsi yang pertama, pemberian ASI eksklusif. Benar apa enggak nih? Benar dong ya. Kemudian tidak merokok di dalam rumah. Oke, ini benar. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir. Nah, kira-kira ini benar apa enggak nih? Jangan sampai terkecoh ya. Nah, di sini kan kita lihat opsinya itu cuci tangan dengan air mengalir. Seharusnya cuci tangan dengan menggunakan sabun dong ya, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Jadi ini kurang tepat ya. Berarti jawabannya itu adalah C. Nah, kemudian yang D, konsumsi buah dan sayur, ini iya. Memberantas jentik nyamuk juga iya. Kemudian persalinan yang ditolong oleh nakes, baik itu ditolong oleh dokter ataupun bidan. Jadi nggak ada istilah kalau mau lahiran itu masih ke dukun kampung gitu ya. Kemudian menimbang balita maupun bayi itu secara berkala dan menggunakan air bersih. Air bersih itu air yang nggak berasa, nggak berbau, dan nggak berwarna, jadi dia tuh jernih ya. Terus kemudian menggunakan jamban yang sehat, mengonsumsi buah-buahan dan sayur setiap hari. Melakukan aktivitas fisik itu dilakukan minimal 30 menit. Soal nomor 3, berikut ini merupakan beberapa tatanan PHBS menurut Kementerian Kesehatan, yaitu A. PHBS di rumah tangga, B. PHBS di sekolah, C. PHBS di sarana kesehatan, D. PHBS di tempat umum, E. Semua benar. Nah, jadi menurut Kemenkes itu ada 5 tatanan PHBS ya, itu di rumah tangga, kemudian di sekolah atau institusi pendidikan, di sarana kesehatan, kemudian di tempat umum. Tempat umum ini kayak misalnya kayak di pasar, ataupun di tempat pembelajaran, di tempat ibadah gitu. Dan satu lagi PHBS di yang kelima, tempat kerja.
Oke, berarti jawabannya semua benar ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk perkembangan optimal pada bayi di desa A. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu indikator PHBS di rumah tangga. Pemberian ASI eksklusif yang tepat yaitu A. Memberikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan dibarengi MPASI. B. Memberikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. C. Memberikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 4 bulan. D. Memberikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 4 bulan dilanjut MPASI sampai 6 bulan. E. Memberikan ASI dan air putih saja pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Untuk opsi A, memberikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan dibarengi dengan MPASI, ini tidak tepat ya. Karena MPASI itu diberikan pada saat umur bayi itu udah lebih dari 6 bulan. Kemudian berikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Nah, ini adalah jawaban yang tepat ya. Jadi, ASI yang diberikan itu ya benar-benar ASI doang gitu ya, tanpa ada campuran makanan ataupun minuman lainnya gitu, baik air putih ataupun susu formula gitu. Jadi benar-benar ASI aja gitu. Namun terkadang kayak para ibu-ibu tuh dia merasa khawatir, ini anaknya cukup nggak ya kalau cuma diberikan ASI aja. Jadi kayak sedikit anaknya rewel tuh, dia kayak ngira ini anaknya mungkin lapar, padahal ketika si bayi itu rewel belum tentu dia lapar, bisa jadi dia nggak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman, kayak mungkin popoknya itu yang bikin dia nggak nyaman gitu. Dan insya Allah pasti tercukupi kok untuk bayi yang umur 0 sampai 6 bulan ya. Jadi nggak perlu khawatir kayak harus kasih susu formula ataupun tambahan makanan lainnya gitu ya, yang tentu nggak bagus banget untuk kesehatan si bayi gitu. Kemudian opsi C, memberikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 4 bulan, ini tidak tepat ya. Jadi dia 0 sampai 6 bulan. Kemudian memberikan ASI pada bayi dari umur 0 sampai 4 bulan dilanjutkan dan pemberian MPASI sampai 6 bulan, ini juga tidak tepat ya. Pemberian MPASI itu diberikan setelah tuntas pemberian ASI eksklusif, yaitu usia si bayi itu lebih dari 6 bulan. Kemudian yang opsi E, memberikan ASI dan air putih saja pada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan, ini juga tidak tepat ya. Jadi pemberian ASI eksklusif itu yaitu ASI tok, benar-benar ASI yang diberikan. Jadi jawaban tepat itu B. Oke, lanjut soal yang terakhir. Di antara indikator PHBS yaitu melakukan penimbangan bayi dan balita secara berkala dengan tujuan untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita sehingga dapat dideteksi sedini masalah kesehatan seperti gizi buruk. Penimbangan bayi dan balita dilakukan berapa bulan sekali dan di mana? A. 1 kali sebulan di posyandu, B. 2 kali sebulan di posyandu, C. 2 bulan sekali di posyandu, D. 1 kali sebulan di dokter spesialis anak, E. 2 kali sebulan di dokter spesialis anak. Nah, jadi salah satu indikator PHBS itu adalah menimbang bayi dan balita secara rutin setiap bulan ya, dilakukan 1 bulan sekali. Di mana dilakukan? Di posyandu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi A, sebulan sekali di posyandu. Oke, sekian dulu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku doain teman-teman yang nonton video aku lulus semua tahun ini. Tetap semangat belajar, perbanyak latihan ngejawab soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video-video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.